Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran IPA kelas 4 tema 6. Kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan. Bersama saya, Pak Pram. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada yang berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar, unggas seperti burung, itik, angsa, dan serangga berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi contohnya ayam, itik, burung. Masih banyak yang lain contohnya ya. Ada juga yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anak. Vivipar. Hewan mamalia menyusui berkembang biak dengan cara beranak melahirkan anak. Misalnya ada kucing, sapi, kuda, dan banyak lagi macam lainnya. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak, ovovivipar. Mereka mempertahankan telurnya di dalam perutnya sampai menetas baru kemudian mengeluarkannya, melahirkannya. Dan contohnya adalah hiu, juga ular, masih banyak contoh lainnya. Daur hidup adalah proses yang dialami setiap makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi, entah dengan cara dilahirkan atau dengan cara menetas dari telur, lalu tumbuh berkembang menjadi dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan hidup jenisnya. Proses itu akan berulang pada generasi berikutnya yang lahir atau menetas, lalu tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak hingga akhirnya mati dan dilanjutkan kembali oleh generasi selanjutnya. Daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dibedakan menjadi dua macam. Daur hidup hewan dengan metamorfosis, seperti yang pernah kita lihat dalam video pembelajaran sebelumnya, ada katak dan kupu-kupu. Juga daur hidup hewan tanpa metamorfosis, ametamorfosis, yaitu contohnya ayam, sapi, dan sebagainya. Daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah daur hidup dengan perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhannya. Masih ingat ya, ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna mengalami tahap pupa pada serangga, misalnya kupu-kupu, pada nyamuk, lalat, dan kalau katak tidak mengalami tahap pupa karena dia bukan serangga, tapi metamorfosisnya disebut metamorfosis sempurna karena perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda dari sejak telur hingga dewasa. Metamorfosis kupu-kupu seperti kita pernah lihat, dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, menetas menjadi ulat menjadi kepompong, keluarlah kupu-kupu dewasa, dan kupu-kupu dewasa akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur. Begitu seterusnya daur hidup kupu-kupu ini berputar. Metamorfosis katak juga diawali dari telur. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu dan mereka hidup di dalam air berenang-renang. Lama-kelamaan tumbuh kaki, mulai dari kaki belakang lalu kaki depan, dan disebut sebagai katak muda berekor. Ekornya ini lama-lama akan mengecil dan hilang seiring pertumbuhan tubuhnya yang semakin besar. Maka setelah besar tanpa ekor lagi, dia hidup di air dan hidup di darat menjadi katak dewasa. Katak dewasa akan berkembang biak lagi dengan cara bertelur. Demikian daur hidup katak berulang terus-menerus. Daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau ametamorfosis adalah daur hidup yang sejak lahir atau menetas bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Yang berubah hanya ukuran tubuhnya saja, yang semakin lama semakin besar. Kita ulangi, ametamorfosis tidak mengalami perubahan bentuk, tapi hanya perubahan ukuran tubuh saja. Induk kucing akan mengandung anak di dalam rahimnya selama 58-67 hari. Kucing berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan anak. Anaknya sudah memiliki bentuk yang sama dengan induknya, hanya ukurannya jauh lebih kecil. Lihat ini anak kucing yang baru lahir. Bayi kucing akan tumbuh menjadi anak kucing. lalu tumbuh semakin besar
dan menjadi dewasa. Saat dewasa, ia akan berkembang biak. Proses daur hidup kucing pun terulang kembali. Demikian seterusnya. Nah, ini daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau ametamorfosis. Contoh yang lainnya adalah pada ayam. Induk ayam akan bertelur lalu menerangi telur selama kurang lebih 21 hari. Telur ayam menetas dan keluar anak ayam berbulu halus. Bentuk tubuh anak ayam sama dengan bentuk tubuh ayam dewasa, hanya ukuran tubuhnya jauh lebih kecil dan bulu-bulu tubuhnya lebih halus. Ukuran tubuh anak ayam bertumbuh besar seiring pertambahan usianya. Bulu-bulu halus pada tubuhnya pun tumbuh seperti bulu induknya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.